Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NIM 230101020127, kelas SI 502, mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Kali ini saya akan membahas materi ujian akhir semester saya, yaitu membuat proposal studi kasus, yaitu adalah pendukung penilaian kinerja pegawai PT PLN Persero WP2B Jamali. Kenapa saya mengangkat ini? Karena saya sendiri pun bekerja di PLN Group. Kita lanjut saja. Yang pertama ada latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM sekarang berperan sangat besar bagi kesuksesan organisasi. Ada banyak sangat menyadari bahwa unsur manusia dapat memberikan keunggulan dan bersaing untuk mewujudkan saran atau tujuan suatu organisasi. Penilaian atau mengevaluasi kinerja adalah proses di mana suatu organisasi menilai prestasi pegawai dan memberikan feedback terhadap pengambilan suatu keputusan yang dihasilkan dan diambil datanya dan akan diaplikasikan dan terlihat hasilnya secara maksimal. PT PLN UP2B Jamali juga merupakan perusahaan penyediaan layanan kelistrikan yang meliputi area Pulau Jawa, Madura, sampai Bali. Sebagai pusat penyalur kelistrikan dengan memiliki visi untuk menjadi induk perusahaan yang sangat diakui dengan kualitas yang unggul, bertumbuh, kembang, dan terpercaya, yang bertumbuh pada potensi insaninya, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam visi tersebut menggambarkan bahwa para pegawai-pegawai yang ada di sini pun memiliki potensi yang sangat besar dan harus dikelola dengan optimal dan secara profesional juga tentunya. Lanjut kita ke tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah membuat penataan penilaian pegawai menjadi lebih rapi dan tertata, menganalisa bagaimana sistem berjalan memberikan penilaian pegawai, merancang dan membangun sistem untuk penilaian kinerja pegawai. Ada manfaat untuk penelitian ini. Nantinya penataan dan penilaian menjadi lebih mudah dan efisien. Maaf, di situ ada typo. Dan kedua, mendapat hasil nilai pendukung penilaian pada pegawai. Yang ketiga adalah menghasilkan sistem yang sangat mempermudah penilaian nantinya. Sistem pengumpulan data yang digunakan adalah nanti semuanya data yang akan digunakan tentunya diperoleh dari PLN UP2B Jamali itu sendiri, yang melingkupi transmisi Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dan lebih spesifik, ruang lingkup datanya nanti akan diambil di bagian sumber daya manusia dan administrasinya. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama ada observasi. Tahapan ini langsung melakukan pengamatan langsung di perusahaan dan melihat apa saja yang dibutuhkan. Dan kedua adalah sesi wawancara. Wawancara pegawai demi mendapatkan informasi lebih detail yang dibutuhkan untuk melakukan objek tadi yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah studi pustaka, membaca dan mencatat dari data-data perusahaan yang akan digunakan sebagai bahan objek studi. Lanjut adalah perencanaan untuk mengatasi proses penilaian yang masih manual. Tidak sepenuhnya manual, tapi kurang efisien menurut saya di PLN UP2B Jamali. Yang pertama adalah pembuatan sistem penilaian kinerja, pengembangan dan perancangan sistem informasi khusus dirancang untuk menilai kinerja pegawai. Sistem ini diharapkan nantinya dapat menggantikan sistem proses yang manual dan membuat penataan penilaian lebih rapi dan terstruktur. Yang kedua ada analisis sistem yang berjalan. Nantinya analisis sistem yang berjalan sebagaimana sistem saat ini berjalan, memberikan penilaian kepada pegawai dan mengidentifikasikan kelemahan dan area perbaikan yang perlu dilakukan nantinya. Yang ketiga ada
Otomatisasi proses penilaian. Mengimplementasikan sistem yang memungkinkan otomatisasi proses penilaian. Hal ini mempermudah dalam pengumpulan dan evaluasi data kinerja pegawai, mengurangi kemungkinan kesalahan pada manusianya saat menginput data tersebut, dan meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Lalu ada pelatihan pada pegawai, memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai penggunaan sistem baru nantinya, memastikan transisinya sangat lancar agar semua pegawai bisa memahaminya dengan sistem yang baru nantinya diterapkan. Umpan balik dan literasi. Mengumpulkan umpan baik dari pengguna sistem setelah nantinya diimplementasikan atau digunakan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kedepannya PLN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penilaian kinerja pada seluruh pegawainya. Dan ini adalah hasil yang ingin dicapai nantinya. Yang pertama ada peningkatan efisiensi dengan penggantian proses manual ke sistem otomatisasi. Penataan dan penilaian kinerja pegawai menjadi lebih sangat mudah, cepat, dan pastinya sangat efisiensi ya. Lalu ada hasil yang kita inginkan juga pastinya data yang sangat akurat. Sistem yang baru diharapkan nanti menghasilkan data penilaian lebih akurat, mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses sebelumnya, sehingga keputusan diambil jauh lebih cepat. Bantuan dalam pengambilan keputusan. Dengan hasil penilaian yang terstruktur dan jelas, manajemen akan lebih mudah menentukan pegawai berhak untuk dipromosikan atau mendapatkan perhatian lebih dalam kutip sebagai best employer atau reward yang lainnya untuk pengembangan karir mereka. Fleksibilitas data. Sistem informasi memungkinkan akses yang lebih baik terhadap data kinerja pegawai, sehingga memudahkan manajer atau HRD dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Yang hasil berikutnya yang ingin dicapai adalah peningkatan kepuasan pegawai. Dengan penilaian ini diharapkan nantinya lebih transparan dan adil. Pegawai juga merasakan peningkatan kinerja dari sistem yang baru nantinya akan diterbitkan, yang pada gilirannya dapat berpengaruh positif terhadap produktivitas kita masing-masing. Integritas dengan proses rekrutmen. Hasil penilaian dapat membantu dalam proses perekrutmen pegawai baru dengan memberikan data tentang kinerja pegawai yang sudah ada. Contohnya seperti anak PKL atau anak magang yang sudah pernah PKL di sini, karena sudah terintegritas dengan program yang nantinya akan dibuat, jadi jauh lebih mudah nantinya untuk perekrutan pegawai baru dengan kualifikasi calon pegawai yang bisa lebih sesuai atau yang bisa lebih diharapkan nantinya lebih baik ke depannya. Untuk pembahasan UAS kali ini saya kira cukup. Kalau ada kurang atau ada tutur bahasa saya yang sedikit kurang atau tutur bahasa yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.